pencapaiannya, misal dia di poin agama ya, dia bisa harus menjelaskan, kan bisa di video kan, menjelaskan tentang rukun iman gitu kan, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kali ini kita bertemu di sesi kegiatan LKBP, latihan kepramukaan berbasis virtual kuartir cabang Gerakan Pramuka Cianjur. Dan kali ini saya Bella Aprilia akan sharing bersama Kak Ridwan Saputra. Beliau Ketua Dewan Kerja Daerah Jawa Barat. Selamat pagi Kak Ridwan. Selamat pagi. Alhamdulillah. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Udah. Nah, mungkin kali ini teman-teman juga sudah mengetahui ya, bahwasannya kita akan membahas secara dalam mengenai strategi pencapaian SKK di masa pandemi. Ini karena memang ini sudah banyak diperbincangkan khususnya di kalangan pembina, khususnya apalagi kakak-kakak penegak yang sekiranya sudah terjun di sekolah, apalagi di pangkalannya masing-masing untuk membina gitu. Nah ini bagaimana strateginya, karena memang sudah hampir 3 atau 4 ya, 6 bulan gitu memasuki masa pandemi, dan mungkin perlu adanya motivasi nih, bagaimana strateginya untuk mencapai SKU. Namun sebelumnya boleh kakak paparkan terlebih dahulu bagaimana pandangannya mengenai ya kondisi sekarang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada kakak-kakak Dewan Kerja Cabang Cianjur yang sudah jauh-jauh ya datang ke kuartir daerah untuk sekedar sharing dan berbincang-bincang terkait problematika kepramukaan masa kini ya. Karena melihat dari problem yang hari ini terjadi kan dengan masa pandemi seperti ini, semua kegiatan, semua aktivitas, semua program yang direncanakan di organisasi kita ya di Pramuka banyak terhambat gitu. Bahkan sampai tingkat kegiatan nasional pun tidak diselenggarakan, tidak jadi diselenggarakan. Bahkan ya cukup inilah gitu ya, menguras energi kita untuk istilahnya animo untuk berkegiatannya kita agak dikurangi gitu karena dengan masa pandemi seperti ini. Jadi memang dari setiap diskusi yang sering saya lakukan dengan teman-teman Pramuka Penegak Pandega maupun DKC, DKR, bahkan di Ambalan gitu kan, yang jadi permasalahan salah satunya ya tadi yang sempat dibahas terkait gimana nih untuk pencapaian SKU baik Bantara maupun Laksana, apalagi sekarang kan teman-teman kebanyakan yang ngejar ke syarat kecakapan untuk Garuda ya, untuk Garuda. Nah ini kan menjadi sebuah permasalahan, artinya dari setiap poin-poin SKU itu kan banyak yang memang ada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu kan. Kalau udah Laksana apalagi itu ada yang poin di mana kita harus bakti sosial gitu kan di masyarakat seminimalnya berapa 3 kali. Hal-hal yang seperti itu kan istilahnya langsung kita bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Tidak bakti sosial kan logikanya tidak bisa virtual gitu kan, bisa harusnya langsung gitu kan dengan masyarakat. Karena kan kalau sudah menegak Laksana apalagi Garuda kan memang disiapkan kadernya untuk benar-benar terjun di masyarakat, sehingga
harus kita pahami juga dalam kondisi seperti ini kita justru mendapatkan tantangan baru yang harus kita kembangkan, terus kita buat inovasinya sehingga hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak ada, nah sekarang kita inisiasi dengan inovasi-inovasi baru gitu. Misalkan kayak sekarang kan banyak teman-teman juga yang memang stuck berkegiatan, akhirnya melaksanakan kegiatan-kegiatan webinar. Kan hal-hal seperti itu kan menjadi sebuah inovasi bagi ya seminimal-minimalnya ada kegiatan gitu di organisasi ini, di pramuka ini. Nah, kalaupun memang permasalahan yang memang misalkan kita berbicara SKU, pengisian SKU, terus lagi pencapaian SKU, kan sebenarnya ini balik lagi pada tanggung jawab. Kalau di Ambalan ya tanggung jawab Dewan Ambalan, kalau di Racana tanggung jawab kepengurusan Racananya gitu kan, ketua dan lain-lainnya. Nah ini kan polarisasinya harus dibangun oleh teman-teman Dewan Ambalan. Mau bagaimanapun kaderisasi di Ambalannya kan harus terus berjalan gitu. Nah masih mending ya kalau misalkan di Jawa Barat itu kan ada daerah-daerah yang memang hijau gitu kan, daerah-daerah hijau seperti ya daerah-daerah di pesisiran lah, di kampung-kampung kan masih ada momen untuk bisa mengondisikan gitu, misalkan dengan bertemu dengan kita misalkan virtual dulu, baru nanti pada saat pengujian secara langsung bisa secara langsung gitu kan kalau daerah hijau, asalkan dengan protokol kesehatan dan lain-lain. Ini yang mungkin terjadi di daerah-daerah kota yang dimana daerah merah gitu kan, merah dalam tanda kutip ya, peta coronanya merah gitu kan. Ini yang sulit gitu kan, yang sulit dilakukan, apalagi kalau harus bersentuhan dengan masyarakat gitu kan, ini sangat rentan sekali. Nah ya inisiasinya mungkin dengan satu ya kita intens untuk melakukan kegiatan secara virtual, baik itu mungkin pengujiannya divideokan, nanti diserahkan gitu kan, ada indeks penilaiannya mungkin dari Dewan Ambalan dan Pembina misalkan, itu kan bisa diinisiasi dengan hal-hal seperti itu, dengan misalkan capaiannya misal dia di poin agama ya, dia bisa harus menjelaskan, kan bisa divideokan, menjelaskan tentang iman gitu kan dan lain-lain. Terus ya itu kan bisa divideokan hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan yang bakti sosial dengan masyarakat kan bisa diinisiasi dengan misalkan di lingkungan sekitar saja, videokan bakti sosial, misalkan tidak harus dengan masyarakat, misalkan dengan rumah sendiri, kan itu merupakan dari inisiasi dari dia gitu, untuk gimana caranya, yang penting kita menunjukkan bahwa kita itu berbakti gitu kan. Hal-hal yang seperti itu kan bisa dibangun, tidak mengurangi eksistensi. Nah gitu, tidak mengurangi eksistensi, tidak mengurangi juga esensi dari poin-poin yang ada di SKU tersebut gitu. Kayak TKK, misalnya TKK itu kan SKK-nya bisa dikerjakan di istilahnya dengan kegiatan-kegiatan di rumah, misalnya SKK masak gitu kan, walaupun memang sebenarnya kalau dalam TKK itu kan harus bisa meloloskan pengujian dari di bawah kita, misalnya penggalang gitu kan, dan kalau yang utama gitu kan harus bisa menguji atau meloloskan yang penggalang kan. Nah walaupun memang seperti itu kan bisa diinisiasi lah gitu kan, atau misalkan ada kita penggalang gitu, udah misalkan kita capaiannya mungkin ke adik kita atau saudara kita gitu di lingkungan kita yang dekat-dekat gitu. Karena kan kalau sekarang berkegiatan berkerumun, apalagi kita bertemu dengan beda daerah kan sangat rentan lah gitu kan.
untuk apa COVID-19 ini, hal-hal yang seperti itu. Mungkin Kak terkait karena memang meskipun ini ya ketika yang tadi diobrolkan itu lebih ke bagaimana motivasi si pembina untuk mencari inovasi gitu ya Kak. Namun ada nggak sih dari ya khususnya dari kuartir daerah misalnya terkait ya misalnya untuk mewadahi bagaimana sinkronisasi antara pencapaian SKU dengan di masa sekarang, misalnya ada kegiatan apa atau misalnya ada pelatihan apa gitu. Jadi kalau secara kuartir, karena sebenarnya kan kalau kita berbicara SKU itu lebih kepada pembinaan ya. Lebih kepada pembinaan individu, personal dari orang per orang itu, dari pramukanya itu sendiri. Nah ini kan sebenarnya adanya ada di akar gitu, di UDEP kan, gugus depan. Kalau peran kuartir itu kan hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya kegiatan-kegiatan penegak pandega ya tentu di Dewan Kerja kan, lari ke Dewan Kerja. Nah inisiasi-inisiasi untuk pencapaian SKU dan lain-lain sebenarnya kalau di secara eksplisit program ya memang tidak ada. Tapi kalau berbicara untuk mendekati ke arah sana, kalau di Dewan Kerja ya, di Dewan Kerja daerah kita ada yang namanya kegiatan pencapaian potensi Dewan Kerja. Nah, yang sebenarnya sebelumnya kita rencanakan di tahun ini adalah KPDK khusus pengelolaan Dewan Kerja. Cuma memang mengingat dan mempertimbangkan rasa-rasanya tidak akan bisa terlaksana dengan baik, karena kan kalau KPDK itu memang harus intens ya, harus bertemu langsung, harus di kelas, harus memang pelatihnya juga khusus gitu, ada pinsusnya dan lain-lain. Nah ini agak kesulitan kalau kita melakukan secara daring karena memang harus fokus gitu kan untuk pembinaan Dewan Kerja. Nah, akhirnya kita alihkan ke kegiatan itu gitu, jadi peningkatan potensi Dewan Kerja, penegak pandega gitu kan. Itu dilakukan secara daring. Kurang lebih materinya ya tidak jauh dengan KPDK, cuman kita laksanakan secara virtual dan itu insya Allah kalau misalkan memang kekejar ya, kita sebelum Muspanitra kita lakukan. Tapi kalau memang tidak terkejar, paling setelah Muspanitra dilaksanakannya. Tapi yang terpenting kita di sini niat kami Dewan Kerja Daerah, tujuan kami untuk melaksanakan kegiatan ini memang untuk peningkatan potensi supaya memang penegak pandega Dewan Kerja itu mengetahui tentang materi-materi penegakan, terus lagi strategi penegak pandega gitu kan, apalagi di masa pandemi seperti ini mau seperti apa, harus bagaimana, hal yang seperti itu harus dibangun walaupun memang secara virtual. Mungkin ini juga ketika menyambung ke SKU SKK ya Kak, mungkin ada teman-teman atau adik-adik kita yang memang mau penempuhan mau ke Garuda gitu ya, sampai pada akhirnya merasa ngedown gitu ya, karena memang kesulitan ya? Iya kesulitan gitu. Mungkin barangkali gitu ada misalnya ada sebuah motivasi supaya ya memang pada dasarnya kita mau keadaan apapun ya kita mesti melaksanakan itu gitu. Harus memberikan bakti lah ya, Iya. sebagai anggota Gerakan Pramuka. Ya sebenarnya intinya kembali kepada individu kita masing-masing teman-teman. Jadi tergantung kemauan ataupun keinginan ataupun giro yang dibangun oleh teman-teman di Pramuka. Nah artinya kalau teman-teman mempunyai keinginan yang tinggi, terus lagi harapan yang tinggi, apalagi teman-teman memang mau melanjutkan ke tahapan sampai ke Garuda gitu kan dalam kecakapannya, ya teman-teman harus istilahnya mengejar itu gitu kan. Jangan sampai dengan adanya pandemi seperti ini malah menjadi turun semangatnya. Justru dengan pandemi seperti ini menjadi
menjadikan sebuah tantangan baru bagi teman-teman, karena kan nuansanya baru, terus tantangan masalahnya kan baru. Artinya kalau teman-teman bisa menyelesaikan masalah ini, terus lagi teman-teman bisa mencapai sampai ke tingkatan Garuda gitu kan, dengan pengujiannya dan lain-lain, dengan semua dinamika yang teman-teman bangun, itu menjadi hal yang bagus, terus lagi menjadi nilai plus bagi teman-teman semua gitu, penegak maupun pandega ya. Dan ya mungkin ini menjadi semangat baru bagi teman-teman untuk melangkah ke jenjang selanjutnya ya. Kalau misalkan penegaknya ke pandega gitu kan, wah ini punya bahan cerita di saya masa pandemi seperti ini dan lain-lain. Terus ya kalau dalam pencapaian Garuda ini ya, khususnya di Polda Jabar juga kita mempunyai program yang namanya program untuk pencapaian Garuda gitu di tingkat kuartir daerah, nanti yang akan diberikan langsung piagam juga istilahnya penghargaannya langsung dari kuartir daerah langsung oleh Kak Dede Yusuf nanti yang akan memberikannya gitu kan. Nah, rencana sih di bulan Agustus ini kita akan kembangkan program itu. Nah, nanti teman-teman mungkin dari daerah, dari cabang masing-masing, dari gudang masing-masing mempersiapkan untuk hal ini. Nah, jangan sampai kita manfaatkanlah momentum ini, mudah-mudahan bisa menjadi semangat baru bagi teman-teman semua gitu kan. Jadi nilai plus lah kalau kita Garudanya dilantik oleh kuartir daerah ya. Jadi bisa minimalnya kan biasanya di cabang gitu kan, di daerah kan ada momentum, teman-teman kan dengan masa seperti ini justru menjadi pacuan bagi teman-teman untuk bisa bergerak, karena tidak setiap tahun gitu program ini. Sebenarnya ini programnya sudah matang sebelumnya gitu, bahkan mau ada pelantikan secara massal gitu kan di kuartir daerah ini. Nanti Garuda, teman-teman Garuda itu nanti dilantik secara massal di sini oleh kuartir daerah. Cuma memang karena masa pandemi seperti ini nanti ada mungkin ya seperti inisiasi baru, mungkin perwakilan saja yang ada di kuartir gitu kan, secara virtual semuanya dilantik secara Garudanya gitu. Terkait Kak, ketika Kakak kan sudah menyaksikan gitu ya beberapa bulan ini secara pembinaannya secara virtual gitu. Namun menurut Kakak efektif atau tidak gitu dengan secara virtual, terus lebih bagus ketika virtual itu dilaksanakannya seperti apa? Memang sih ya ada plus minusnya ya di 5 bulan terakhir ini kan kita semua kegiatan aktivitas itu kebanyakan dialihkan kepada virtual ya. Jadi memang ada plus minusnya gitu. Jadi ada diantaranya ya plusnya apa, misalkan kita bisa menggunakan teknologi, dengan memanfaatkan teknologi kita ya bisa terhubung baik walaupun memang kita dalam jarak jauh. Cuman minusnya yaitu intensitas kita untuk secara psikologi itu kan berbeda kalau kita secara virtual dengan secara langsung. Kalau secara langsung kan pengembangannya akan lebih nyaman gitu. Kalau misalkan dalam diskusi atau forum diskusi, dalam seminar dan lain-lain, kalau secara langsung kan lebih nyaman karena kita lebih leluasa untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pendapat. Apalagi kalau misalkan kekurangannya itu kan di secara virtual itu ya masalah jaringan gitu kan, masalah aplikasinya yang tidak support gitu. Terus lagi apalagi ya yang paling terbesar sih kebanyakan di jaringan ya, kayak live gitu kan, kayak saya kemarin kan waktu live Instagram waktu distraksi
kan akhirnya merusak konsentrasi baik audiens, baik narasumber atau baik ya hal-hal yang seperti itu kan jadi sebuah kekurangan. Terus lagi psikologis juga sih, menilai dari psikologis pun itu ada kekurangan ya, kekurangannya di psikologis kita untuk apa ya, giat kita untuk belajar gitu, giat kita untuk menempuh ilmu baik di organisasi maupun di akademis itu agak kesulitan di masa pandemi seperti ini ataupun secara virtual. Ya semua juga samalah pasti menginginkan ini segera berakhir ya, dan ini sangat jenuh sekali. Kalau berbicara jenuh, semuanya jenuh, baik itu kita ya, jangankan kita lah sebagai organisator lah, bukan di pramuka ya, orang-orang pemerintahan gitu kan, orang-orang ekonomi, pebisnis, terus lagi perusahaan-perusahaan itu sangat kerugian lah, banyak ruginya lah gitu dengan adanya pandemi seperti ini. Akhirnya aktivitas dikurangi, terus lagi pelayanan tidak maksimal dan lain-lain. Ya mudah-mudahan ini cepat berakhir. Yang terpenting sih kita disiplin ya, disiplin untuk protokol kesehatan lah di kita. Ini karena tidak pakai masker itu karena memang di ruangan terbuka aja ya, ruangan terbuka. Kalau di luar kita pakai masker. Nah hal-hal yang seperti itulah yang harus kita jaga gitu. Oke, terakhir nih pesan kakak buat teman-teman pramuka pendengar Pandega, apalagi yang mengikuti kegiatan LKBP ini, boleh? Ya pesan-pesan saya bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan LKBP latihan pramukaan berbasis virtual. Ya tentunya teman-teman tetap jaga kesehatan di wilayah masing-masing. Jangan teman-teman terjebak dengan kondisi baik apapun, tapi yang terpenting teman-teman harus karena kita di gerakan pramuka, maka kita punya tanggung jawab sebagai organisasi yang istilahnya paling bagus untuk bersentuhan dengan masyarakat. Sosialisasinya bagus untuk gerakan pramuka ini kan secara sosial bagus. Jadi yang paling penting sih teman-teman tetap jaga kondisi, juga tetap teman-teman memberikan karyanya ataupun memberikan baktinya di tengah-tengah masyarakat, apapun itu. Yang paling penting lakukannya dengan ikhlas, terus teman-teman dengan iringan protokol kesehatannya juga gitu kan, di tengah-tengah masyarakat dengan hal-hal yang seperti apa saja. Yang terpenting tanamkan di teman-teman kita sebagai gerakan pramuka menjadi agent sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat dengan COVID-19 ini, dengan memotivasi masyarakat untuk ayo kita sama-sama lawan COVID-19 gitu. Karena semuanya sudah lelah, saya yakin teman-teman juga sudah ingin berkemah. Jadi yang terpenting semangat teman-teman harus dijaga lah. Itu saja mungkin ya. Ya, mungkin 30 menit kita sudah berakhir. Udah ya. 30 menit ya? Iya, tidak terasa ya Kak. Iya. Ya, mungkin diskusi kali ini